guys, balik lagi di Mobil Pijar. Episode kali ini episode yang mengharu biru. Haru birunya kenapa? Langsung aja yuk kita tanya ke narasumber. Siang Mbak. Siang Kak. Apa kabar? Alhamdulillah saat ini baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Mbak kenalin dong, nama Mbak siapa? Sebut aja saya Mawar ya Kak ya. Ya. Kebetulan usia saya sekitar 35 tahun. Saya tinggal di daerah Jakarta. Oh oke, Mbak. Kira-kira kesini Mbak itu mau menceritakan apa? Sebenarnya sih mungkin banyak wanita lain yang ngalamin seperti saya, cuma nggak berani diekspos ya, maksudnya dipendem aja gitu. Kita mau cerita tentang rumah tangga, intinya permasalahan dalam rumah tangga, gimana kodrat suami seharusnya ada kepada istri dalam rumah tangga, seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi ini tentang lika-liku rumah tangga gitu ya. Oke. Bisa ceritain kisah awalnya itu seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang awal mula kenal suami ini, memang dia ini dari dulu hobi sepak bola. Oke. Kita nggak bisa sebut nama ya. Dari pacaran dulu memang hobinya sudah sepak bola. Cuma kan kita pikir hobi ya sekedar hobi ya, maksudnya gitu ya. Kita pikir nanti mungkin setelah menikah kewajibannya berubah ya, hobinya itu akan berkurang segala macam. Ternyata kan kenyataannya nggak seperti itu. Ternyata di saat dia tetap, walaupun dia tetap menjalankan perannya sebagai suami dengan mencari nafkah, dia masih tetap begitu punya waktu luang itu tetap ke hobinya, maksudnya lebih prioritasin hobi ketimbang anak dan istrinya ya. Mbak udah punya anak? Alhamdulillah sudah. Oke. Kegiatan Mbak apa? Saya ibu rumah tangga aja. Oke. Suami kerja? Alhamdulillah bekerja. Kerjanya office hour gitu ya? Oke, bukan usaha gitu ya? Oke. Itu sehari-hari setelah kerja beliau tuh langsung main gitu atau bagaimana gitu maksudnya? Dia lebih sering pulang tuh malam. Lembur kerjanya? Ya setiap saya tanya lagi di mana, masih di kerjaan. Ya kita sebagai istri daripada ribut ya mungkin kita ya udah gitu kan. Maksud saya nanti juga mungkin waktunya dia libur akan ada waktunya untuk saya dan anak-anak. Weekend kan seperti maksudnya. Nah, ternyata kan begitu dia libur nggak ada prioritas keluarga juga buat dia gitu. Iya. Itu Mbak udah diutarakan, diobrolin secara baik-baik gitu? Alhamdulillah udah berkali-kali kita omongin gitu kan, tapi nggak pernah ketemu solusi yang benar. Jadi maksudnya dia itu selalu mikir saya itu ngekang. Saya ngekang dia dengan ngelarang dia dengan hobi dia, tanpa dia berpikir saya ini semuanya serba sendiri. Maksudnya saya juga bukan malaikat ya yang bisa selalu tugas lo istri, lo kerjain semuanya, lo ngurus anak, lo ini. Kita balik lagi ke kodrat gue juga manusia ya Kak ya. Gue pasti butuh yang namanya waktu buat diri gue sendiri, waktu buat gue sekedar istirahat seperti dia. Gue libur, waktunya gue libur, gue pengen main, pengen hobi gue, pengen otak gue plong lagi, pengen fresh gitu kan maksudnya. Tapi kan dia nggak pernah ngebandingin antara gue sama dia. Pokoknya posisi dia ya kodrat lu ya istri lu jalanin gitu, maksudnya kalau gue ya begini, gue dari dulu memang begini hobi gue, lu terima kan, lu tahu dari dulu begini. Dia seperti itu, jadi maksudnya selalu bentrok jadinya, jadi seolah-olah kita itu ngekang. Mohon maaf Kak, kakak nih sendirian atau dibantu sama asisten rumah tangga? Enggak, saya semua serba sendiri. Oke. Jadi maunya kakak itu sang suami atau pasangan lah ya, ketika kerja setelah itu bantu gitu ya? Kita sih sebenarnya gini ya Kak ya, namanya berumah tangga itu pasti kan harusnya timbal balik ya Kak ya, maksudnya nggak mungkin kita seolah-olah tuh kalau orang bilang seperti pembantu di rumah ya, maksudnya gitu ya. Pasti suami kan pinginnya juga istri cantik pulang atau apa, cuma dia kadang suka berpikir kayak gini, gue pulang lu nggak rapi, gue pulang lu nggak wangi, gue ini. Sekarang harusnya dia berpikir lagi, saat dia pulang keadaan rumah seperti apa, maksudnya apakah rumah masih kotor, anak nggak keurus segala macam.
Sedangkan gue kan dia pulang semua rumah sudah rapi, cucian rapi, gosokan rapi, rumah udah bersih, anak sudah rapi. Wajar kalau gue nggak mampu ngurus diri gue sendiri. Harusnya dia berpikir seperti itu, tanpa maksud gue dia tuh berpikir lu nggak bisa ngurus, nggak bisa nyenengin diri, jadi seolah-olah dia nyari kesenangan di luar. Maksud gue seperti itu. Jangan berpikir gue leye-leye aja di rumah gitu. Maksud gue secara kan kita manusia ya Kak ya, tangan kita cuma 2, nggak bisa dipegang semuanya serba sendiri kan. Iya, gitu benar. maksudnya Ya ibu rumah tangga bukan robot ya. Iya. Butuh me time. Iya. Anak lu udah berapa Mbak? Anak gue 2. Anak lu 2. Usianya? 5 dan hampir 2 tahun lah. Aduh ya ampun, Itu lagi masih kecil banget ya. banget. Dan lu bener-bener sendirian gitu ya. Ih wow, gue salut banget loh. Terus tapi emang nggak dicoba, ini kan Sabtu Minggu dia bener-bener pergi, atau dia ngelihat lu Sabtu Minggu tuh ngapain aja seharian, dia lihat nggak gitu? Apalagi pada saat kemarin lagi awal-awal pandemi ya, mungkin sistem WFH nggak? Enggak, dia kantornya tetap full dari tetap awal kerja. pandemi. Iya. Jadi maksudnya nggak tahu gitu sekeras apa sih lu di rumah gitu Iya. kan. Tapi Sabtu Minggu benar-benar udah gitu lost aja. Jadi maksud gue kayak ya udah lu tetap aja sama kerjaan lu gitu ya. Dia ya udah gitu pergi. Iya. Dia selalu kayak gitu. Enak banget. Dia selalu kayak gitu. Kadang gue pengen kasar gini, ya gue sebagai perempuan pengen coba cari-cari waktu buat diri gue sendiri ya. Di saat dia pulang kerja, gue pengen kadang kan sebentar ya, aku mau keluar dulu sebentar. Titip anak-anak ya, oh dia udah nggak mau, dia udah ketakutan, udah ya pergi mending sama gue deh, yuk anak dibawa. Dan mati gue ujungnya juga ngumpul-ngumpul anak lagi kan. Maksud gue padahal gue pengen tuh ngasih dia biar dia tahu rasanya tuh jagain anak sih seperti apa gitu. Jadi nggak selalu nyalain gue sebagai pembantu gitu. Maksud gue soal tuh kayak kerjaan gue tuh ringan daripada kerjaan dia gitu. Sorry, ini anak kandung lu sama dia atau anak bawaan lu apa gimana? Ini anak kandung, makanya gue kadang anak kandung berdua? Iya. Oh oke. Tapi dia nggak mau sama sekali gitu. Dia maunya selalu sama gue. Jadi maksudnya tuh ya gue juga yang ngempu gitu. Oke. Udah nikah berapa lama berarti ya? Udah jalan 6. Dan yang kemarin tuh paling fatal tuh seumur gue berumah tangga tuh gue baru tahu tuh ya, kita sebagai perempuan pasti ngerasa ya kalau udah suami yang namanya main tangan ya pasti kita berpikir tanda kutip dong, ini laki sebenarnya masih ada rasa nggak sama kita, bener nggak Kak? Iya. Apalagi gue itu berdebat karena urusan anak. Dimana dia waktu itu hari Sabtu, jadi anak gue mau dibawa sama abang dia ke rumah abangnya. Kondisinya gue nggak bolehin kan, tadinya gue bilang gimana, boleh nggak? Kata dia udah boleh, tapi aku main bola, nanti pulang main bola aku jemput. Nah oke, gue bilang ya udah kalau mau kamu yang jemput, iya gue bilang gitu, apa dah gue tungguin tuh ya sampai malam, sampai jam 8. Gue nggak enak dong dari siang anak gue di rumah orang, di rumah abangnya. Gue takut ngerepotin gitu ya, kasar. Gue sebagai istri gue takut ngerepotin dia, nyusahin ya, takut ada omongan yang nggak enak lah. Ides anaknya di titip ya, anaknya kok enak banget gitu kan. Kita nggak tahu ya pikiran orang. Terus dia janji mau jemput, tahu-tahu pulang nggak bawa anak. Enak banget, pulang nggak bawa anak, pulang minta makan. Maksudnya anaknya tetap di rumah abangnya? Iya, sedangkan dia janji sama gue jemput anaknya dari main bola di masih Jakarta juga. Tapi kan kita nggak lihat jarak ya Kak, kita di sini lihat maksudnya prioritas anak kemana. Dari lu hobi lu udah, waktu buat diri lo sendiri udah, harusnya lo inget anak lo ya kan. Sedangkan gue aja nggak pernah kemana-mana, gue ngurusin anak di rumah karena anak kan ya sama siapa lagi gitu kan kalau nggak sama gue. Dia janji mau jemput anaknya, pulang-pulang nggak jemput anaknya, cuma sibuk minta makan. Gue di situ ngerasa gue apa, anak gue tuh apa gitu loh. Maksud gue gue bukan pembantu yang lu pulang harus siap semua yang lu mau, sedangkan anak harus rapi semuanya sama gue gitu. Ngerti gak lu Ti? Oh iya. Oke, gue ngerti sih. Maksudnya kayak iya, oke. Aduh, gue sampai speechless ya, bingung. Makanya gue berpikirnya apa itu anak bawaan atau
maksudnya itu bukan anak kandung dia gitu, tapi ternyata memang anak kandung kalian berdua gitu, dan udah diobrolin pula gitu ya secara perlahan gitu. Nah tadi kan ada poin bahwa lu tuh ada kemarin kekerasan. Nah gue nggak tahu nih kekerasannya dalam bentuk apa, verbal, non verbal, fisik. Kan kita maksudnya kekerasan tuh kan banyak ya, ada yang verbal dikatain terus kan ada gitu. Nah kekerasan yang lu dapat tuh apa Mbak? Semuanya gue dapet. Bisa diborong coy semuanya. Gue diusir, gue disuruh pulang, gue di kata-kata semuanya, gue ditendang, gue ditabok, udah semuanya lengkap. Dan itu juga gue dipermalukan. Gue di saat itu gue ditendang, gue ditabok itu di depan adik-adiknya, dimana gue langsung merasa gue nggak dihargain sebagai perempuan. Karena gue mikir gini, gue istri lo masih sah gitu ya, lo memperlakukan gue seperti itu di depan orang, berarti kan gue nggak ada harganya. Harusnya di mana-mana biasanya setahu gue kalau laki masih care sama istri, dia pasti bakal nutupin. Nggak mungkin ya berantem diliatin orang. Ini main tangan di saat ada orang. Dan anak gue juga dibetot-betot sama dia. Sorry, dibetot tuh gimana? Kayak gimana gitu maksudnya dibetot itu? Ditarik dari gendongan gue, ditarik-tarik sama dia. Karena dia merasa, karena gue bilang gini sama dia, lu nggak cukup main bola emangnya, nggak bisa jaga anak lo, nggak bisa jemput anak lo, gue bilang gitu. Sedangkan gue nggak pernah punya waktu buat diri gue nggak pernah ngeluh. Saat itu dia marah sama gue, dia ngusir gue, lu pergi, anak-anak biar sama gue. Dia selalu temperamen gitu. Di saat gue ngungkapin apa yang gue rasa, apa yang gue pengen, dia selalu mikir kalau gue itu nggak mau ngurusin anak gitu. Jadi dia tuh merasa, sini anak-anak, langsung kata dia sama gue sambil pukul-pukul dadanya, sini gue bisa apaan yang gue nggak bisa, gue bisa semuanya, pergi lu, pulang lu ke orang tua lu. Gue ditendang-tendang, gue dipukulin di depan adik-adiknya. Terus apa yang dilakuin keluarganya? Di situ saat itu nggak ada reaksi, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, dia nyiksa gue, cuma ada adiknya doang. Terus adiknya masih kecil? Iya, adiknya masih SMA, masih kelas 1, dan dia perempuan, nggak bisa ngapa-ngapain, bantuin nggak bisa. Oke, itu berulang. Kalau untuk verbal sebenarnya dari dulu ya, udah sering ya dia kata-katain gue tuh udah sering. Cuma gue berpikir lagi sekarang gini, kembali ke diri gue ini belum bisa mapan, gue belum mapan untuk anak-anak gue. Kalau gue berpikirnya kalap, emosi gue sesaat, gue bakal ngorbanin anak. Karena gini, kalau misalnya gue pergi di saat dia ngusir gue pergi, kelar saat itu urusan rumah tangga gue, putus pasti kan. Gue nggak mau jadi beban buat orang tua gue, lagi keadaan orang tua gue kan lagi begini ya, maksudnya ya, gue nggak mau jadi beban mereka. Sedangkan gue sendiri kan belum bisa buat diri gue sendiri, buat anak-anak. Kalau gue egois, gue mikirin malu gue diusir dia, malu gue diperlakukan seperti itu di depan orang-orang gitu, anak gue korbannya. Memang ada orang bilang tetap tanggung jawab ayah walaupun berpisah. Sekarang kita tanya, dia buat berumah tangga sama gua aja kasarnya kita masih pas-pasan. Gimana kalau misalnya putus, otomatis dia pasti cari yang lain. Cari yang lain karena dia masih muda. Terus nanti akan berkurang dong. Yang tadinya nggak cukup jadi makin nggak cukup. Lu oke, gue sampai speechless ya, maksudnya kayak gue bingung gitu mau ngomong apa. Di satu sisi ya gue juga punya anak gitu, jadi kayaknya tuh ya udah ada gambarannya lah, jadi bingung gue mau berkata apa gitu. Kedepannya rencana lu tuh apa gitu, maksudnya kayak mungkin lu pengen entah jualan atau mungkin apa gitu yang kayaknya kemungkinan insya Allah bisa merubah lah, membuka jalan gitu untuk lu kedepannya tuh secara personal gitu tuh apa? Ya gue cuma pengen, maksud gue pengen mandiri ya. Maksud gue jadi setidaknya gue sebagai perempuan nggak terlalu diinjak-injak ya. Maksud gue mungkin dia sekarang kayak gini kan karena merasa gue nggak punya apa-apa, sedangkan dia punya pekerjaan, punya penghasilan, dan gue hidup melalui dia. Walaupun sebenarnya kan itu kodrat dia ya, kewajiban dia nafkahin gue. Walaupun dia nggak nikah sama gue juga pasti dia nafkahin istrinya kan, maksud gue gitu. Tapi enggak, karena
ya dari bahasanya setiap berantem tuh semua yang dia kasih ke gue ke anak-anak tuh diungkit, walaupun buat makan buat apa semua diungkit. Makanya dari situ gue berpikir gue harus punya sesuatu buat diri gue, setidaknya kalau kenapa-napa ke depannya gue bisa layak ngidupin anak gue. Iya. Karena kan anak yang jadi korban. Biarlah gue sekarang gue bersabar gitu, keadaan gue begini, gue dipermalukan depan orang, yang mungkin gue di mata orang nantinya juga nggak akan ada harganya, karena kan sering lihat gue dikata-katain suami ya gitu ya, maksud gue ya siapa tahu Allah nanti kasih gue jalan yang ini buat anak-anak, kan kita nggak tahu ya, maksudnya mudah-mudahan sih ada rezekinya buat bisa buka usaha sendiri. Amin, amin. Sabar ya Mbak ya. Iya. Oke, mungkin bangun ini Enggak, udah capek menangis dari kemarin. Ya oke. Makasih ya Mbak buat waktunya, semoga cerita True Story ini tuh jadi pelajaran paling berharga untuk orang-orang di luar sana, apalagi yang belum nikah, jadi punya referensi gambaran ya, walaupun nggak semua pernikahan seperti itu. Ya. Mungkin untuk pesan-pesan yang belum menikah atau yang sedang menjalani ini, mungkin Mbak punya pesan-pesan, punya yang mau diutarakan ke halayak ramai gitu, maksudnya kayak yang ibu rumah tangga lainnya ataupun wanita-wanita di luar sana. Ya mungkin pesannya gini, kalau untuk yang belum berumah tangga, sebaiknya kita kenalin dulu lelaki dan keluarga yang akan nantinya jadi keluarga kita juga, suami kita, mertua kita. Karena di saat seorang perempuan sudah menikah sama suami, sama pasangannya, udah jadi istri, harus ada yang bela. Karena di mana-mana perempuan kodratnya di bawah laki-laki. Kalau keluarga laki-laki juga nggak bisa belain, ya Allahu alam maksud gue. Dan untuk kalau misalnya, makanya di situ kita harus ketemu sama orang tua, mertua yang welcome sama kita, yang juga bisa belain, berdiri buat kita di saat kita kenapa-napa atau kita lagi dijahatin atau di ini ya, maksudnya gitu. Tapi dalam tanda kutip kita harus bener ya posisinya ya, maksudnya. Dan kalau misalnya untuk orang ya anak-anak muda yang baru menjalani rumah tangga, maksud gue jangan gegabah hanya karena masalah sepele atau gimana anak jadi korban. Karena gue udah punya banyak teman yang kayak gitu, yang ujung-ujungnya anak jadi korban. Itu juga yang jadi pacuan gue buat pandangan gue, kalau gue kayak dia belum tentu gue juga lebih baik kalau gue gegabah, maksud gue gitu. Itu aja sih pesannya ya. Makasih ya Mbak ya udah sempetin cerita di sini. Semoga kedepannya jauh lebih baik untuk semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi kan versi istri nih. Nah, kalau untuk versi cowoknya, lelakinya, lu mau pesen apa nih untuk lelaki di luar sana tuh bagaimana gitu? Pesan gue buat laki-laki, apalagi kalau yang sudah menikah dan udah punya anak, please pikir sebelum bertindak. Karena luka badan bisa hilang tapi luka hati nggak bisa hilang. Dan satu, lu itu, anak lu itu ditombaknya tuh istri lo yang di rumah. Baik buruknya anak itu tergantung istri lo. Kalau lo nyakitin istri lo, belum tentu juga anak lo jadi bener sama istri lo. Jadi intinya sayangin istri lo, dan istri lo akan sayangin anak lo gitu. Karena kan rata-rata mental ya yang kena. Kalau udah kayak gitu pasti istri juga nggak akan sama anak, nggak akan care ya, nggak akan inilah, maksudnya karena ada batin yang dipendam gitu maksudnya. Jadi lebih sayang keluarga sih intinya. Oke. Makasih ya Mbak untuk cerita berharganya ini, benar-benar amazing sih ya. Semoga Mbak kuat ke depannya, lebih sukses lagi untuk karir Mbak, rumah tangga, anak-anak sehat ya. Amin. Terima kasih. Oke guys, tadi udah denger ya ceritanya. Jadi cinta itu emang buta, tapi ya lu gak buta-buta banget kan. Oke, bagi yang mau cerita-cerita, langsung aja komen ataupun DM di Instagram kita. See you on next video. Bye-bye. Thank you ya Mbak. Jadi cinta itu emang buta, tapi ya lu gak buta-buta banget kan. Oke, bagi yang mau cerita-cerita, langsung aja komen ataupun DM di Instagram kita. See you on next video. Bye-bye.